Jadi gini, ya, ketentuannya, ya, dalam hadis Nabi kayak gini. Akan ada satu masa di akhir zaman, berarti kan kita ya. Makanya ada yang mengatakan sekarang tuh generasi apa? Z. Ya, generasi Z ya. Bahkan mengatakan generasi sandwich apa dan sebagainya gitu kan. Ya. Mungkin dulu mah generasi tempe kan. Karena ruwet lah gitu ya. Nah, sekarang akhir zaman nih. Akan ada di akhir zaman itu manusia itu dengan keburukan itu ibaratkan terkena hujan. Kita tuh nggak bisa ngindar. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha berteduhan. Ya walaupun agak kecipratan-cipratan dikit ya, sebetulnya kita sudah berusaha menghindar. Maksiat, sekarang maksiat apa yang sulit? Gitu. Ya kan? Dulu kan maksiat tuh sampai ya apa namanya harus tawarkan ini dan sebagainya. Sekarang enggak. Masuk ke kamar, maksudnya apa? Masuk ke handphone kan? Ya. Asal boga kuota dan sebagainya. Ya terlepas itu sudah diblokir apa namanya. Orang Indonesia kan keren-keren ya. Hacker semua sebenarnya. Ketemu aja linknya itu. Gitu kan? Ketemu aja tuh linknya itu. Ya. Sampai saya penasaran itu. Nah kayak gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa untuk lepas dari itu. Dari maksiat itu. Gak bisa. Caranya seperti apa? Nah itu tadi. Caranya adalah on the track. Tetap pada jalur. Ketika kita melakukan kesalahan, ada yang mengingatkan. Jadi jangan sampai kita buat pemikiran seperti ini. Saya mah bukan ahli ibadah, ahli maksiat, sholat jarang dan sebagainya. Nges erak lah ke masjid deh. Sudah malu untuk ikutan kegiatan, keagamaan sebagainya. Justru kalau kita merasa demikian, disitulah kita penting yang kegiatan seperti itu. Ya. Tapi kan jangan digabungkan itu orang dia STMJ ya, sholat terus, maksiat jalan. Pokoknya terus jalan saja dulu, gitu kan? Jalan saja dulu. Ya. Kita sampai menemukan ada perempuan, 12 mudah-mudahan itu satu-satunya perempuan yang seperti itu. Ya. Di kampus dulu tuh. Nggak boleh sebut label ya. Ya kan? Itu ada perempuan. Ya. Dia seperti itu. Kalau kita bilang dulu namanya itu waktu zaman-zamannya lagunya ada kupu-kupu malam ya. Bagaimana dia ingin berhenti di situ? Boleh nggak saya tetap ikut kajian? Silakan. Ya kan? Silakan. Tapi saran saya, satu. Cukup saya ada satu ya kan. 2 orang dan akhwat satu. Dia yang tahu. Jangan sampai ikhwan pada tahu. Kalau nawar gimana? Kan itu? Kan laki-laki itu bukan tentang kuat dan tidaknya iman ya. Tapi tentang kesempatan. Betul nggak? Kesempatan. Reksa soleh apapun kalau ada kesempatan. Makanya ibu, akhwat, jangan menguji laki-laki. Karena apa? Karena Anda yang akan kecewa. Kan suka ada itu, saya nguji suami saya dengan mendatangkan perempuan, kira-kira kegoda apa tidak. Ya, kalau nggak kegoda, berarti ibu harus hati-hati. Jangan-jangan resepnya kena embe kan gitu. Kalau kegoda berarti normal. Jadi itu fitrah kayak gitu ya. Saya suka nggak seneng tuh ada perempuan-perempuan ngetes kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah itu ya. Bagaimana caranya itu tadi? Kita nggak akan bisa lari. Nggak akan bisa lepas dari semua keburukan apapun itu. Caranya apa? Tetap kita maksimalkan semaksimal mungkin sok ibadah. Dan caranya ibadah manusia itu adalah nggak bisa sendiri. Kecuali kalau Anda sudah jadi wali. Wali? Yang sudah tasawuf, yang sudah di gunung sendirian dan sebagainya. Nggak bisa sendiri. Ibadah itu harus berjamaah. Berjamaah. Kajian harus berjamaah. Makanya beda loh. Ya kan? Kan sekarang suka banyak alasan ya. Kenapa nggak usah ikut kajian? Saya mah sudah ikut kajiannya di YouTube. Ada tuh banyak mak-mak kayak gitu sekarang. Bu, kenapa nggak ikut pengajian itu? Saya ikut kajian di YouTube. Lebih jelas di YouTube. Ustadznya lebih keren apa dan sebagainya kan gitu. Ya, silahkan. Tapi ambil keberkahan itu dengan majelis. Dan inilah majelis ilmu. Bedanya, walaupun mungkin ilmunya yang kedapat kan, saya tadi ngomongnya kesana kesini kan. Terserah dapat atau tidak. Tapi kita dapat berkahnya apalagi di masjid. Dan itu yang melembutkan hati kita.
Itu yang disebut on the track. Tetap saja kita maksimalkan. Maksiat, ya sok monggo. Kan gitu ya, apalagi sok naik angkot. Kan kadang ya tinggalin kan separarugu kan depan angkot tuh. Kayak gitu ya. Datang ke sini, ya kan, datang ke minimarket. Ya sudah, penglihatan tuh kayak gimana. Ya. Boleh kan saya setiap subuh itu kadang suka antar anak saya main sepeda di situ Bulet. Itu ditinggalin udah kemana-mana itu. Keliling-keliling situ Bulet kan itu di depan saya tuh ya kayak gitu tuing kan gitu. Ya. Nah, itu mau nggak mau harus nunduk kan. Sekali nunduknya gitu. Nah, itu. Silakan. Ya. Kita tidak akan bisa lepas dari itu. Namun jangan berkecil hati. Maksimalkan perjuangan kita di ibadah kepada Allah. Sok ikuti kajian keagamaan dan sebagainya. Sok ikuti. Program-program keagamaan anak-anak remaja ikuti. Makanya kami ada program yang namanya pemuda masjid. Pokoknya anak masjid, rek non main game apa di masjid. Kan sekurang-kurangnya nanti pas azan sholat dulu. Kan walaupun pas Allahu Akbar, aduh tetik deui itu tinggal pusreng kita kan. Gitu. Terserah gitu kan. Setidaknya kita sholat dulu. Itu.